Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan pengajian kita, pengajian Al-Quran, tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kaki kita yang kita niatkan untuk thalabul ilm mudah-mudahan dihitung sebagai langkah-langkah seperti mujahid yang sedang berjihad di jalan Allah, karena kata Rasulullah, orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka thalabul ilm itu adalah dihitung fi sabilillah, ya, dianggap di jalan Allah atau sedang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang, ya. Mudah-mudahan juga di samping itu kita juga mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan menerangi qalbu kita, menerangi kehidupan kita, sehingga iman kita semakin kokoh, kita semakin bersemangat di dalam kebaikan-kebaikan, ya. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita kemarin sampai pada ayat berapa, Bu? 5. Kemarin sampai pada ayat 54, ya. Ayat yang menjelaskan perkataan Nabi Musa kepada kaumnya, di mana kaumnya telah melakukan kesalahan besar, telah melakukan kezaliman yang besar, yaitu menyembah patung anak sapi, ya. Patung yang dibuat samiri, ya, dan kemudian disembah, dan itu tentu satu kesalahan yang besar, satu bisa dikatakan sebagai satu kemurtatan, ya, keluar dari agama tauhid. Dan karena itu kemudian Nabi Musa memerintahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmatullah, kita akan melanjutkan pada ayat 55, ya. Kita pada kesempatan malam hari ini akan membahas 2 ayat saja, ayat 55 sampai 56. Terlebih dahulu saya akan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qultum dan ingatlah ketika kalian berkata kepada siapa? Kepada Nabi Musa, ya. Kalian di sini maksudnya adalah Bani Israel, ya. Bani Israel. Apa perkataannya? Ya Musa, wahai Musa. Lan nu'mina, kami tidak akan beriman laka kepadamu. Hatta sehingga, ya, narallaha, kami bisa melihat Allah jahratan, dengan jelas, ya. Kami bisa melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri, ya. Fa akhadhatkumus sa'iqah, maka, ya, halilintar menyambar kalian. Fa akhadhatkum, ya, maka menyambar kalian as-sa'iqah, halilintar. Wa antum, sedangkan kalian tanzurun, menyaksikan, ya. Ibu sekalian rahiman rahimakumullah, kalau kita baca penjelasan para ulama, ya, terkait dengan ayat ini, ya. Misalnya di dalam kitab Aisyatu Tafasir itu diterangkan bahwa sebagaimana ayat-ayat sebelumnya menerangkan kepada kita bahwa Bani Israel tatkala ditinggal Nabi Musa untuk sementara waktu, mereka murtad, ya. Mereka sebagian besar menyembah apa? Menyembah, ya, patung anak sapi, ya, yang dibuat oleh Samiri. Nah, itu tentu satu kesalahan yang sangat besar, ya. Itu adalah sebuah kemurtatan, ya, dianggap sebagai keluar dari agama tauhid. Makanya kemudian Nabi Musa atas perintah Allah Subhanahu wa taala memilih di antara Bani Israel itu 70 orang. Jadi dipilih di antara mereka, dipilih orang-orang pilihan, ya, yaitu sebanyak 70 orang. 70 orang yang tidak ikut terlibat di dalam di dalam penyembahan tadi, ya. Yang enggak ikut terlibat, ya, dalam penyembahan itu dipilih dan akhirnya didapatkan 70 orang. Nah, 70 orang ini oleh Nabi Musa dipimpin menuju Jabal Tur, ya. Menuju Jabal Tur, ya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelakuan, atas tindakan teman-teman mereka yang menyembah al-ijl tadi, menyembah patung anak sapi. Nah, ketika sampai di tempat yang dituju, ya, mereka berkata, ini seperti disebutkan oleh Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsir ini, ya. Qalu li Musa, mereka berkata pada Musa, utlub lana rabbaka an yusmi'ana kalamahu. Wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu, ya, untuk kami, agar Tuhanmu itu mau memperdengarkan firman-Nya. Jadi pas mendekat ke tempat yang dituju, yang dijanjikan, mereka minta bisa dengar langsung. Mereka minta bisa mendengar langsung firman Allah. Perintahnya apa? Apa yang dikatakan kepada Musa itu biar mereka juga mendengarkan, ya. Nah, maka Allah turuti, fa'asma'hum. Allah memperdengarkan firman-Nya, fa'asma'hum qaulahu, ya. Allah memperdengarkan firman-Nya kepada mereka, ya.
Ya. Inni anallahu la ilaha illa ana. Ya. Sesungguhnya saya ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya aku. Ya. Akhrastukum min ardi Misr biyadin syadidah. Ya. Saya selamatkan kalian, saya keluarkan kalian dari negeri Mesir, ya. Biyadin syadidah, dengan kekuatan, ya. Fa'buduni, maka sembahlah aku, ya. Ibadahlah kalian kepadaku. Wala ta'budu ghairi, jangan kalian menyembah selain aku, ya. Walamma a'lamahum Musa, ya, bi annallahu ta'ala ja'ala taubatahum biqatlihim anfusahum. Nah, ketika kemudian Nabi Musa memberitahukan kepada mereka bahwa Allah akan menerima taubat mereka, Allah akan, ya, memaafkan mereka, menerima taubat mereka dengan catatan atau dengan syarat yang bersalah akan dieksekusi mati, harus siap dibunuh. Cara taubatnya seperti itu. Nah, itu disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka. Nah, maka pada saat itulah menurut tafsir ini mereka kemudian berkata, ya, lan nu'mina laka, ya, wahai Musa, kami enggak percaya kepadamu, kami tidak akan beriman padamu, ya. Lan nutabi'aka, kami tidak akan mengikutimu, ala qaulika, atas ucapanmu, fima dzakarta min taubatina, terkait dengan apa yang kau katakan tadi bahwa taubat kami itu bisa diterima biqatli ba'dina ba'don, yaitu dengan cara sebagian kami membunuh sebagian yang lain. Kami enggak akan percaya, kami enggak akan mengikuti ucapanmu itu hatta narallah jahroh, sampai kami bisa melihat Allah secara langsung. Jadi enggak mau percaya begitu saja, ya. Wa kana hadza minhum dzamban azima, dan tentu ucapan mereka yang ngomong begitu, yang mengucapkan seperti itu dianggap sebagai suatu dosa yang sangat besar, ya. Litakdzibihim rasulahum, karena dengan sendirinya ucapan itu seakan-akan enggak percaya dengan ucapan Nabi Musa, karena Nabi Musa udah ngasih tahu, kata Allah, kalau kalian ingin taubat dari kesalahan besar yang dilakukan oleh teman-teman kalian, yaitu bagi yang menyembah patung anak sapi, harus siap dieksekusi mati, harus siap dibunuh oleh orang yang nggak ikut terlibat, ya. Itu kan Nabi Musa mengatakan seperti itu, tapi mereka nggak percaya. Kami nggak mau percaya, nggak akan percaya omongan itu, ya. Sampai kami melihat Allah dengan terang, dengan jelas, dengan mata kepala kami sendiri. Jadi permintaan mereka itu dianggap sebagai satu dosa yang sangat besar, karena mereka dianggap apa? Mengingkari Rasulnya, mengingkari Nabi Musa, ya. Maka karena sikap mereka seperti itu, maka Allah murka kepada mereka. Allah turunkan apa tadi? Halilintar. Allah turunkan beledek, ya, yang kemudian menyambar mereka, membinasakan mereka, ya. Di sini disebutkan fa anzala alaihim sa'iqatan fa ahlakathum famatu wahidan wahum yanzurun, ya. Allah turunkan halilintar pada mereka sehingga mereka binasa, ya, dengan halilintar tersebut, lalu mereka mati satu persatu, ya. Wahum yanzurun, dan mereka, ya, menyaksikan, ya. Mereka menyaksikan temannya pada mati satu persatu dari itu, ya. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Jadi ini kita temukan, kita dapatkan penjelasan ini dalam ayat 1 tafsir. Nah, kalau kita buka tafsir yang lain, kita akan dapatkan, ya, penjelasan, ya mirip-mirip, tapi saya akan bacakan, ya. Disampaikan oleh Imam At-Tabari, ya. Lamma taba Banu Israil min ibadatil ijl, amarallahu ta'ala Musa an yakhtara min qaumihi rijalan ya'tadiruna ilaihi min ibadatihim al-ijl. Kata Imam At-Tabari, ketika Bani Israil itu ingin bertaubat kepada Allah dari tindakan mereka menyembah patung anak sapi itu,
Ya, ketika mereka ingin taubat, Allah perintahkan Nabi Musa untuk apa? Memilih kaumnya, ya, orang-orang pilihan di antara mereka untuk apa? Tujuannya untuk meminta ampun kepada Allah atas tindakan mereka menyembah patung anak sapi. Nah, fakhtara Musa sab'ina rajulan min khiyarihim. Maka Nabi Musa memilih 70 orang pilihan. Ya. Sebagaimana diterangkan di dalam ayat, ya. Di dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 155, ya. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina, ya. Dan Nabi Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk apa? Untuk mohon taubat kepada Allah, ya, pada waktu yang telah ditentukan. Ini diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 55. Maka Nabi Musa berkata kepada mereka, ya, qala lahum sumu wa tatahharu wa tahhiru thiyabakum. Puasalah kalian, taharahlah kalian, bersucilah kalian, bersihkan pula pakaian kalian. Fafa'alu, lalu mereka lakukan. Wa kharaja bihim ila Turisina, ya. Maka kemudian Nabi Musa memimpin mereka ke Tursina, ya, di Sinai, ya. Faqalu li Musa. Maka mereka kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Musa, utlub lana an nasma'a kalama rabbina. Wahai Musa, mintakan, ya, untuk kami, ya, kepada Tuhanmu agar kami bisa mendengar firman Tuhan kami. Maka kata Nabi Musa, ya, oke, saya akan mintakan. Ya, falamma dana Musa minal jabali, ketika Nabi Musa sudah mendekat gunung tersebut, waqa alaihi al-ghamam hatta tausal jabala kullah, ya. Maka ketika Nabi Musa sudah mendekat gunung itu, tiba-tiba ada awan, ya. Awan mendung menyelimuti seluruh gunung itu. Wa danal qaumu, mereka 70 orang itu juga ikut mendekat, ya, hatta idza dakhalu fil ghamam, sehingga mereka akhirnya masuk ke wilayah yang sudah gelap diliputi oleh mendung tadi. Waqa'u sujuda, mereka semua sujud. Fasami'u Allah yukallimu Musa, maka mereka mendengar Allah berfirman kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini termasuk nabi yang, ya, dijuluki kalimullah, ya, yaitu nabi yang Allah berbicara langsung kepadanya, ya, ya, kalimullah, ya, ya. Musa al-Kalim atau kalimullah. Kalau Nabi Isa kalimatullah. Jadi mereka mendengar Allah berbicara kepada Nabi Musa, ya'muruhu wa yanhahu. Allah merintahkan apa, melarang apa, itu mereka mendengar, ya. Falamma inkashafa Musal ghamam, ya. Ketika kemudian apa? Mendung tadi itu sudah mulai sirna, sudah mulai tidak seperti tadi, ya, sudah mulai hilang dari Nabi Musa. Aqbala ilaihim, Nabi Musa menemui kaumnya. Faqalu, maka mereka berkata li Musa kepada Nabi Musa, yaitu perkataan tadi, lan nu'mina laka hatta narallah jahroh. Wahai Musa, kami enggak akan percaya kepadamu, ya, enggak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Kami melihat dengan jelas, dengan terang. Maka kemudian di dalam ayat tadi diterangkan, ya, karena mereka minta seperti itu, ya, maka Allah terangkan dalam ayat ini, fa akhadzatkumus sha'iqah, ya. Maka mereka disambar halilintar, ya. Ya. Fa akhadzatkum, maka menyambar kalian. Ini kan cerita, ya. Cerita Nabi Muhammad kepada Bani Israel di masanya, bahwa ketika itu bapak moyang kalian disambar halilintar, ya. Ya, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Sedangkan kalian menyaksikan. Baik. Tsumma ba'atsnakum. Tsumma, kemudian, ba'atsnakum, kami bangkitkan kalian, ya, mim ba'di mautikum, sesudah kalian mati.
la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur ya. Jadi tsumma ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan kalian ya. Kami bangkitkan kalian dalam pengertian kami hidupkan kalian ya, mim ba'di mautikum, sesudah kalian mati ya. Di sini disebutkan ba'da ammakastum mayyitin yauman walailah, sesudah kalian mati selama sehari semalam. Jadi matinya berapa? Sehari semalam ya, 24 jam. Mereka mati berapa? 70 orang tadi itu mati semua ya, mati semua. Nah, di dalam Sofwatu Tafasir ini dikatakan ketika mereka semua mati, maka Nabi Musa itu nangis ya. Qama Musa yabki wa yad'ullah ya. Nabi Musa menangis seraya berdoa kepada Allah. Wa yaqul rabbi madza aqulu li bani Israil ya. Ya Allah, apa yang nanti saya bisa katakan kepada Bani Israel? Waqad ahlakta khiyarahum, engkau telah mematikan orang-orang pilihan. Ini kan orang pilihan, Bu, bukan orang yang biasa. Ini orang pilihan di antara yang ada. Nah, Nabi Musa bingung nih. Nanti saya harus ngomong apa kepada masyarakat Bani Israel? Sementara mereka adalah orang-orang pilihan, kok tadi berangkat dengan saya sehat walafiat, tiba-tiba mati semua. Nanti gimana saya mempertanggungjawabkan kepada mereka ya. Wa mazala yad'u rabbahu hatta ahyahum ya, terus berdoa ya, doa terus kepada Allah. Akhirnya Allah menghidupkan mereka kembali ya. Akhirnya Allah menghidupkan kembali, dan inilah yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini ya. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, kemudian kami bangkitkan kalian, kami hidupkan kalian min ba'di mautikum. Ya tadi udah mati beneran. Udah mati ini bukan mati suri ya, mati beneran. Ya. Mati. Ya enggak, ini belum dikubur, Bu ya. Belum dikubur. Cuma Nabi Musa ini bingung ini. Mereka tadi itu berangkat dari rumahnya, pamitan sama keluarganya itu sehat-sehat ya, dan bukan orang yang nakal, ini orang-orang pilihan. Orang pilihan. Nah, kok tiba-tiba mati semua ini, nanti gimana? Saya harus ngomong sama apa? Masyarakat saya begitu. Maka Nabi Musa berdoa terus kepada Allah SWT. Akhirnya Allah hidupkan, Allah turuti. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, kemudian kami hidupkan kembali kalian min ba'di mautikum, sesudah kalian mati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, jadi memang Bani Israil itu orang pilihannya juga resek ini, Bu ya. Orang pilihannya ini kan udah orang-orang pilihan yang tidak ikut terlibat penyembahan tadi, dipilih-pilih, dapatlah 70 orang. Tapi yang pilihan pun ya, resek juga begitu ya. Mau percaya kepada Nabi Musa aja minta dulu mendengar, nggak percaya begitu saja. Jadi Nabi Musa mengatakan, Allah merintahkan kalian begini. Kalau kalian, kan tujuan mereka tadi kan mau taubat. Gimana caranya bertaubat kepada Allah atas kesalahan yang besar ini? Maka terus dikasih tahu oleh Nabi Musa bahwa menurut Allah cara taubatnya adalah begini-begini. Kalian harus membunuh yang ikut terlibat, yang nggak ikut terlibat membunuh yang terlibat. Akhirnya mereka mengatakan, enggak, kami nggak akan percaya kepadamu, kami nggak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas dengan mata kepala kami sendiri. Nah, itu kan satu kesalahan. Masa dikasih tahu Rasul nggak percaya? Kalau mungkin ibu nggak percaya saya masih wajar. Saya nggak percaya ibu masih apa, kan saya bukan Rasul, ibu juga ini ya. Jadi ya tidak sampai pada kekufuran. Ini kalau nggak percaya sama Rasul itu kafir. Ya, karena Rasul itu kan ya dia nggak mungkin berbohong ya. Dia menyampaikan apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang pilihannya saja begitu. Ya, udah pilihan diberitahu Rasulnya masih nggak percaya. Pengen minta dengar, dituruti ya. Setelah itu ngelunjak ya, Bu ya.
ya, dikasih hati ngerogo rempelo kan gitu ya. Jadi diperdengarkan ya firman Allah, berfirman kepada Musa, mereka minta apa? Melihat Allah ya. Maka tindakan mereka seperti itu karena bukan sekedar pengen melihat Allah, tapi lebih kepada tadi nggak percaya. Saya nggak percaya ucapanmu, saya nggak akan ngikuti perintahmu sampai kami mendengar sendiri ya, sampai kami mendengar sendiri ya, atau sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Maka tindakan seperti itu ya dihukum oleh Allah ya. Fa akhadzatkumus sa'iqah, maka ya mereka atau kalian disambar halilintar ya, mati semua. Dan kemudian ya atas rahmat Allah SWT, Allah masih memaafkan, Allah masih sayang kepada mereka, mereka dihidupkan kembali. Ini kan nikmat, ini kan cerita tentang bahwa ya nikmat Allah yang diberikan Bani Israel itu banyak sekali ya, banyak sekali ya. Salah begitu ya, kesalahan fatal menyembah berhala, menyembah patung, masih diampuni ya. Ya meskipun cara tobatnya berat, tapi kan masih mending daripada nggak diampuni. Diampuni itu kan satu ya kemuliaan, satu nikmat. Dalam hal yang lain mereka melakukan tindakan kesalahan yang juga sangat besar ya. Dikasih tahu Rasulnya dia tidak percaya, malah minta yang enggak ya, minta yang enggak, akhirnya kemudian dihukum oleh Allah. Tapi kemudian itu pun juga masih Allah beri kesempatan hidup lagi ya. Mereka udah mati dihidupkan kembali. Nah tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi ibu sekalian rahimanurahmakullah, di antara pelajaran dari ayat ini ya, di antara pelajaran daripada ayat ini adalah pertama, mereka dihidupkan oleh Allah sesudah mati ini ya, sesudah mati. Jadi sudah pernah ada peristiwa orang mati dihidupkan oleh Allah. Nah ini menjadi bukti nyata bahwa nanti sesudah manusia mati dihidupkan kembali itu bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang apa? Yang mustahil. Itu sesuatu yang secara akal bisa diterima, secara pengalaman sudah pernah ada kasusnya. Jadi kita jangan sampai ragu-ragu terhadap tadi bahwa nanti itu orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan kembali. Nanti itu ya cara Allah bangkitkan itu Allah turunkan hujannya, Allah turunkan air dari langit, terus mayat-mayat itu ya, orang-orang sudah mati itu tumbuh kembali seperti tumbuhnya tanaman, Bu. Seperti tumbuhnya tanaman ya. Jadi manusia itu ketika meninggal itu lambat laun akan hancur. Akan menjadi tanah ya. Semuanya hancur, dagingnya termasuk tulang-tulangnya akan hancur. Yang tidak hancur atau yang masih nanti akan tersisa itu tulang ekor. Tulang ekor yang akan masih tersisa. Nah itu nanti dari situlah kemudian ditumbuhkan kembali. Ditumbuhkan kembali, Allah turunkan air dari langit, terus tumbuh lagi, tersusur lagi, ya seperti halnya tumbuhnya ya tanaman ketika turun hujan. Jadi secara umum manusia itu nanti itu ketika meninggal itu secara lambat laun akan hancur. Yang tidak hancur, yang tidak mengalami kehancuran itu adalah para nabi. Para nabi jasadnya tidak hancur dimakan tanah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memang mengharamkan bumi ini memakan jasadnya para nabi. Ya, innallah azza wa jalla harrama 'alal ardi ya antakula ajsadal anbiya ya, atau kama qala. Sesungguhnya Allah ya mengharamkan bumi ini ya untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi jasadnya para nabi tidak hancur dimakan tanah ya. Nah, kalau manusia biasa secara umum hancur ya, ada juga yang enggak ya, ada nanti sebagiannya enggak ya, meskipun bukan nabi. Siapa? Para syuhada, orang yang mati syahid itu sebagiannya ada yang tidak hancur
Termasuk menurut sebagian ulama adalah termasuk para muadzin ya. Para muadzin yang ikhlas ketika azan, mengharapkan pahala ketika azan, maka menurut sebagian ulama juga mereka tidak hancur ya. Makanya jadi muadzin itu pahalanya besar ya, fadilahnya besar. Saat nanti dibangkitkan itu dibangkitkan dalam kondisi lehernya panjang. Lehernya apa? Lehernya panjang ya. Nah, leher panjang dalam konteks saat itu adalah kemuliaan. Kemuliaan, bukan suatu cacat, suatu keburukan ya. Kalau sekarang misalnya ada orang leher panjang, misalnya 2 meter, mungkin dia akan merasa ini sebagai satu hal yang aib, sesuatu yang memalukan, sesuatu yang dia sedih gitu. Tapi kalau muadzin itu nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur itu dalam kondisi apa? Lehernya panjang. Dan ini ini konteksnya adalah kemuliaan. Kemuliaan, dan di antara ulama menjelaskan bahwa nanti itu saat di hari kiamat nanti itu ada orang yang karena keringatnya sampai perut, ada yang sampai leher, ada yang sampai tenggelam. Nah, saat seperti itu yang paling untung adalah yang lehernya panjang. Jadi orang lain kelelep dengan ininya, dia tidak mengalami itu. Nah, kembali seperti tadi bahwa pada saatnya nanti orang akan dibangkitkan sesudah kematiannya. Nah, cara membangkitkan itu kurang lebih seperti tadi ya. Itu meskipun sudah hancur lebur, itu nanti akan dibangkitkan kembali, disusun lagi ya fisiknya itu ya. Dan disusunnya itu tadi bagian tubuh yang masih tersisa nggak hancur itu tadi ada tulang ekor, dan dari tulang ekor itulah kemudian fisik manusia itu akan dikembalikan lagi. Nah, yang tidak mengalami itu seperti tadi para nabi dan sebagian para syuhada termasuk para muadzin. Jadi sekali lagi ayat 56 tadi itu ya, ini menjelaskan satu peristiwa yang pernah terjadi di mana Allah menghidupkan ya Bani Israel sesudah mereka mati ya, sudah mereka mati. Ini menjadi sekali lagi menjadi dalil, menjadi bukti bahwa dibangkitkannya nanti, kata Rasulullah kan orang itu nanti akan dibangkitkan ya, dalam Quran maupun dalam hadis diterangkan kita akan dibangkitkan. Itu bukan sesuatu yang mustahil, itu sesuatu yang secara akal bisa terima, secara pengalaman juga sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, para hadirin sekalian rahimakumullah, yang kedua di kitab ini diterangkan bahwa illatul hayah kulluha syukrullah ya. Tujuan orang itu dihidupkan itu hakikatnya adalah untuk bersyukur kepada Allah. Kita dihidupkan oleh Allah ya, diadakan, tadinya kita ini benda mati ya, air mani, terus dijadikan seperti ini. Tujuan utamanya adalah untuk bersyukur kepada Allah. Nah, cara bersyukur itu apa? Yaitu biibadati wahdah, yaitu dengan ibadah kepadanya. Jadi cara mensyukuri kehidupan kita ini ya ibadah. Nah, di antara ibadah ya sholat 5 waktu, waktunya ngaji, waktunya puasa, waktunya nanti punya harta yang sudah harus dizakati ya dizakat. Pokoknya seluruh kehidupan kita ya, kita diciptakan oleh Allah itu tujuannya adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi ada korelasi di sini ya. Jadi kalian dihidupkan kembali itu agar kalian bersyukur ya. Wujud syukurnya itu adalah dengan ibadah kepada Allah, dengan mentaati perintah-perintahnya. Jadi ibu sekalian, saya kira ini yang bisa dibahas ya, 2 ayat dari ayat berapa tadi Bu? Ayat 55 dan 56 ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mudah-mudahan kita tidak mengikuti jejak langkah Bani Israel yang seperti ini ya, yang ingkar kepada Allah, yang kurang ajar kepada
Rasul yang diutus. Dan masih banyak nanti Bu ya, masih banyak perilaku-perilaku buruk mereka yang di sini diceritakan bukan untuk ditiru, diceritakan itu untuk kita jangan sampai seperti mereka. Karena tindakan mereka itulah kadang-kadang kalau ada orang yang ngeyel, orang yang suka membantah, suka melawan ya, itu kadang-kadang kayak Bani Israel aja ya, kayak Bani Israel saja ya, karena begini ya. Ya suka ngeyel, suka ingat. Nanti masih banyak cerita-cerita tentang hal tersebut. Jadi tujuan diceritakan, ada cerita itu diceritakan untuk diteladani. Cerita-cerita Nabi, cerita-cerita orang soleh, cerita-cerita orang beriman untuk diteladani. Tapi kalau cerita-cerita yang orang kafir, Fir'aun juga ada ceritanya dalam Quran. Ya, ada cerita Bani Israel yang ngeyel kepada Rasulnya, bantah ya. Yang seperti itu meskipun diceritakan dan banyak sekali cerita-cerita tentang Bani Israel yang seperti itu tidak untuk diteladani, tapi justru ya ada yang Muslim, ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Ya, yang Islam ada ya, karena Bani Israel itu kan Bani anak keturunan ya Israel Nabi Yakub. Jadi mereka itu turunan orang baik sebenarnya, turunan Nabi, turunan Rasul. Nah, jadi yang beriman ya ada, ya beriman sesuai dengan ajaran saat itu, sesuai dengan ajaran Nabi pada saat itu. Nah, di antara mereka yang beriman ya ada. Ya tadi, yang dalam hal yang menyembah berhala tadi ada juga yang nggak menyembah. Ya, cuma di antara yang nggak menyembah juga ada yang rese juga. Ada yang dikasih tahu nabinya masih enggak, saya nggak percaya kalau begitu. Saya pengen melihat sendiri kan gitu. Nah, bukan soal pengen minta melihat, tapi lebih kepada kami nggak mau beriman kepadamu. Ini kan perkara berat Bu, ini kan kesalahan yang sangat besar. Jadi yang kafir ya ada, yang beriman ada, yang Islam ya ada. Nah, sebagaimana umat Nabi juga ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, Bani Israel, ketika disebut Bani Israel tidak semuanya jelek ya. Bahkan nanti di zaman Nabi Muhammad juga ada orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang akhirnya sadar dan masuk Islam ya, dapat hidayah masuk Islam. Tapi jumlahnya sedikit. Baik Ibu sekalian, mudah-mudahan sekali lagi dari ayat-ayat yang kita baca, dari kisah-kisah yang ada, kita bisa mengambil intisari, mengambil ibroh yang baik kita ikuti, kita teladani. Yang tidak baik meskipun diceritakan dalam Quran ya kita tidak ikuti ya, kita jadikan pelajaran. Oh ternyata orang yang tidak beriman, orang yang suka bantah, orang apa itu akibatnya seperti itu. Baik Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.